Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Kubu Belajar Sumba. Pada kesempatan ini dan pada video kali ini saya akan belajar dan saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama bagian keempat untuk soal-soal prediksi pretest PPG tahun 2022, di mana soal-soal ini saya ambil pada soal pretest PPG di tahun yang sebelumnya. Kita langsung saja untuk mulai soal yang pertama. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Jawaban yang betul adalah A. Membaca intensif. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Jawaban yang betul adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Oke, kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran. Jawaban yang betul adalah C. Strategi pembelajaran. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar, 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah, dan ketiga, mencakup proses refleksi dan partisipatif, kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, D. Menggunakan metodologi terbaru. Jadi jawaban yang betul adalah D. Menggunakan metodologi yang terbaru, karena ini kecuali ya dia bilang. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswi tunarungu sedang asik berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi A. Verbal, B. Non-verbal, C. Inverbal, D. Sistematik. Jawaban yang betul adalah B. Non-verbal. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-ngangkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan A. Pemerolehan bahasa, B. Pemerolehan isyarat anak, C. Pemecahan bahasa anak, D. Karakteristik anak. Jawaban yang betul adalah A. Pemerolehan bahasa. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 7. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, B. Sebagai alat pemersatu bangsa, C. Sebagai alat perhubungan,
D sebagai sebagai lambang identitas nasional? Jawaban yang betul adalah B sebagai alat pemersatu bangsa. Namun di sini juga sebagai alat perhubungan. Oke, sebagai alat pemersatu bangsa ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, nomor 8. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional, B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jawabannya adalah D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Apa itu resiliensi? A. Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. B. Kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan e-learning. C. Kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. D. Kemampuan seseorang untuk mengelola stres e-learning. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. SAMR adalah singkatan dari A. Substitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition. B. Substitution, Anticipation, Modification, Redefinition. C. Substitution, Automation, Modification, Redefinition. D. Substitution, Access, Modification, Redefinition. Jawaban yang betul adalah A. Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal-soal prediksi untuk persiapan pretest PPG. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua bisa berhasil dalam menghadapi pretest pada kesempatan kali ini.